Kita beralih ke informasi lainnya, di tengah tingginya angka pengangguran di Indonesia, pemerintah Indonesia menyarankan untuk bekerja di luar negeri sebagai alternatif. Lalu apakah benar bekerja di luar negeri dapat menjadi solusi untuk menurunkan angka tingginya pengangguran? Simak ulasan dari jurnalis CNBC Indonesia, Salma Wijaya, berikut ini. Belakangan ini, pernyataan dari pejabat publik menuai sorotan. Dimulai dari Menteri Kesehatan yang menyebut pria berukuran celana 33 rentan meninggal dunia, hingga Presiden Prabowo yang meminta menanam cabai di rumah untuk mengurangi harga pokok yang melambung. Kini giliran Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding yang menyebutkan atau menyarankan untuk masyarakat Indonesia bekerja di luar negeri. Tentunya pernyataan ini menjadi kontroversial dan menuai pro dan kontra. Lalu apakah kerja ke luar negeri memiliki solusi jangka panjang atau justru pelarian karena minimnya lapangan kerja di dalam negeri? Kami akan mengulasnya di The Insight Report. Data BPS per Februari 2025 mencatat tingkat dari pengangguran di Indonesia mencapai 4,76%, yang artinya ada sekitar 7 juta orang di Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Padahal pemerintah terus mengklaim telah membuka lapangan pekerjaan di sektor industri, jasa maupun infrastruktur. Namun realitanya tak semudah itu. Angkatan kerja tumbuh pesat, setiap tahunnya jutaan lulusan SMA, vokasi maupun perguruan tinggi masuk ke pasar kerja yang menyebabkan jumlah lowongan tidak mampu mengimbangi sehingga menyebabkan penumpukan atau pengangguran dan ketatnya persaingan. Akibatnya apa? Banyak yang akhirnya masuk ke sektor informal, baik bekerja di luar negeri guna mendapatkan pekerjaan yang layak. Lalu mana saja sih negara favorit tujuan dari tenaga kerja Indonesia? Dimulai dari Hong Kong yang mencapai 27.248 orang, lalu Taiwan 22.322 orang, lalu Malaysia mencapai 15.960 orang, Jepang 2.838 orang, dan Singapura mencapai 2.823 orang. Ini adalah beberapa negara atau 5 negara favorit dari tenaga kerja Indonesia. Lalu apa saja sih pro dan kontra atas saran bekerja di luar negeri? Mendorong warga untuk bekerja di luar negeri memang bisa dilihat sebagai solusi jangka pendek. Dari sisi pro sendiri, kerja di luar negeri memberikan kesempatan terhadap warga Indonesia untuk mendapatkan pengalaman internasional seperti keterampilan yang baru dan tentu saja penghasilan yang lebih besar. Profesi seperti perawat maupun asisten rumah tangga memang dibutuhkan dari negara-negara tujuan dari tenaga kerja Indonesia seperti Taiwan, Hong Kong, hingga Timur Tengah. Namun kontraknya tak kalah besar. Mengirim tenaga kerja ke luar negeri tidak menyelesaikan masalah dari pengangguran di dalam negeri secara sistematik. Lebih jauhnya lagi, banyak pekerja migran yang menghadapi resiko yang lebih serius, mulai dari eksploitasi, kerentanan hukum, dan juga minimnya dari perlindungan dan juga memiliki tekanan mental jauh dari keluarganya sendiri. Jadi, bekerja di luar negeri bisa menjadi pilihan untuk memperbaiki taraf hidup. Namun, bukan berarti itu satu-satunya jalan keluar dari problem pengangguran yang belum terselesaikan di tanah air. Demikian dari laporan kami dari Jakarta, Salma Wijaya dan juru kamera Fahri, CNBC Indonesia, Beyond Business.